الرحمن الرحيم. Ada beberapa perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat agar kita ingat akan kematian, agar kita ingat akan kematian, agar kita hilang dari diri kita penyakit al-wahn. Tadi al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Di antaranya harus sengaja menyengajakan diri untuk mengingat mati. Ya. Caranya bagaimana? Pilih waktu, terutama di akhir malam. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Seorang harus ada waktu untuk muhasabah diri. Muhasabah diri, muhasabah amalan dia. Ini uang saya kemarin aja. Saya sudah sedekah belum? Kok saya hidup dengan dunia terus? Saya beli mobil, iya saya baru beli mobil, saya baru beli rumah, saya bahagia. Tapi ada nggak uang yang saya sumbangkan buat pondok, buat anak yatim, buat fakir miskin? Harus ada muhasabah. Harus sisihkan waktu. Kalau enggak, kita nggak bakalan muhasabah. Ya, waktu kita banyak untuk di HP, untuk di Facebook, untuk WhatsApp. Ya, untuk lihat berita yang enggak, lihat berita artis, berita ini, berita bola, berita macam-macam. Masa enggak ada 5 menit kita renungkan, saya ini sekarang bagaimana kondisi saya? Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Barang siapa yang sering menghisab dirinya, dia akan dihisab mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kalau kita selalu mengaudit diri kita, tatkala kita diaudit oleh Allah pada hari kiamat, mudah. Kenapa? Kita selalu persiapan. Tapi kalau kita nggak pernah audit diri kita, tahu-tahu diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, setengah mampus kita nanti. Ya. Oleh karenanya harus ada waktu. Dan waktu yang paling tepat adalah di waktu sahur. Terutama kalau Anda sudah sholat witir. Sholat witir 3 rakaat, taruhlah 5 menit. Setelah itu 5 menit Anda renungkan diri kita. Renungkan. Bahwasanya saya akan meninggal, kemudian saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Ya. Apa amal soleh yang saya bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sementara kalau saya meninggal, sebelum saya akan tinggalkan. Harta bukan milik saya, mobil bukan milik saya. Mobil yang saya beli tidak akan jadi milik saya, dibawa oleh istri saya, mungkin dipakai oleh suaminya yang baru, ya. Kemudian semuanya ditinggal, ya. Harus menghisab diri kita, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian, ya. Yaitu al-maut, penghancur kelezatan. Kata Nabi SAW, ya, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Dan pengajian yang paling tidak enak bagi orang pecinta dunia adalah pengajian tentang kematian. Dia tidak suka dengar kematian. Kenapa? Karena itu mengganggu, membuat dia risau, buat dia gelisah. Dia tidak ingin Tidak ingin terputus kehidupan dunianya. Dia tidak ingin terganggu kelezatannya. Tidak ingin terkontaminasi dengan sebut-sebut kematian, sebut-sebut akhirat. Ada orang beriman mengingat akhirat, dia bahagia. Tambah keimannya, dia lebih tentram. Kenapa? Ada yang mengingatkan dirinya. Jadi, mau saya bawa dan gue merahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita sisihkan waktu meskipun beberapa menit dalam sehari untuk mengaudit diri kita. Kalau Anda tidak melakukan, yakin Anda akan lalai. Tahu-tahu Anda akan meninggal. Dan ingat, kematian datang dengan tiba-tiba. Yang jadi masalah, terkadang kematian ya datang dengan pemberitahuan sebelumnya, dan sering kematian datang dengan tiba-tiba. Tidak diduga, tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Baik, jadi banyak mengingat kematian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyis, ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW, itu orang yang menghisap dirinya, dan nafsahu ditafsir oleh Ibnu Qayyim, maksudnya orang yang menghisap dirinya, senantiasa menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Ini orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu hidup dia di dunia cuma sebentar, 60 tahun, di akhirat abadi. Maka dia persiapkan untuk hari akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Makanya semua orang pelaku maksiat dikatakan oleh Allah sebagai orang jahil. Allah mengatakan, ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Kata Allah, yang melakukan kemaksiatan dengan kebodohan. Kenapa? Setiap pelaku maksiat orang bodoh. Kenapa? Dia mendahulukan kenikmatan yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Ini orang yang bodoh, yang hanya terlena dengan kehidupan yang sebentar, kemudian kehidupan yang abadi dia lalaikan. Maka seluruh pelaku maksiat dikatakan orang yang bodoh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas, yang paling pintar di antara orang-orang beriman adalah yang paling banyak mengingat maut, kematian, dan yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Maka kalau orang sudah terkena penyakit wahan, penyakit takut mati dan hubud dunia, cinta dunia, tidak ada persiapan dia. Ya, kenapa? Dia sih takut mati dan dia tidak ada persiapan. Yang dia pikirkan dunia terus, persiapan dia untuk dunia.
Ya, persiapan dia untuk dunia. Makanya saya sering sampaikan ya, seorang ya, dia boleh memberi jaminan ya. Banyak orang seperti ini ya. Dia menjamin dirinya, dia mungkin asuransi dan macam-macam. Kemudian dia beli jaminan untuk anak-anaknya, asuransi sekolahnya, asuransi masa depannya, dia belikan rumah, dia siapkan duit semua buat anak-anaknya. Dia lupa untuk mengasuransikan dirinya di akhirat. Dia lupa untuk memberi jaminan dirinya di akhirat. Sehingga dia tidak bangun masjid, padahal duitnya banyak. Dia tidak memberi sumbangan kepada fakir miskin, ya. Padahal itu yang menjamin dia di akhirat. Dia menjamin anak istrinya secara duniawi, dia lupa untuk menjamin bahwasanya dia juga butuh jaminan. Ya. Ini sangat menyedihkan seperti ini. Padahal hartanya berlimpah. Ya. Seharusnya dia juga membuat jaminan untuk dirinya. Bagaimana? Dengan bersedekah, dengan beramal soleh, dengan beri sumbangan, sehingga ada jaminan bagi dirinya di akhirat. Sungguh indah seorang meninggal dia sudah bangun masjid. Ya, bangun masjid ya, dia punya masjid atas nama saya. Orang banyak sholat situ. Saya sudah meninggal, amal jalan terus. Ini indah. Kalau punya uang, saya pengen masjid, saya nggak punya duit ya. Kalau saya punya uang, insya Allah saya pingin bangun masjid ya. Orang-orang Arab ya, banyak mereka yang bahlul-bahlul, tapi mereka semangat bangun apa? Masjid. Iya, mereka bahlul, tapi mereka semangat bangun masjid. Tapi mereka tahu ini akhirat mereka. Ya. Mereka semangat kalau masalah itu ya. Telepon sana sini pingin bangun masjid ya. Saya ditelepon berapa kali pingin orang bangun masjid ya. Saya bilang masjid mahal, dia pingin masjid yang murah. Yang penting ada masjid. Mau kasih uang 200 juta, yang penting jadi masjid. Nah, sekarang harga barang semua naik. Ya, pokoknya dia maunya jadi masjid ya. Tapi maksud saya semangat ya. Ya, jadi kita jangan bahlul. Justru mungkin mereka bahlul dunia, tapi masalah akhirat mereka tidak bahlul. Ya, kenapa? Mereka sudah ada persiapan untuk asuransi mereka di mana? Di akhirat. Nah, kita sekarang tanya diri kita punya asuransi apa di akhirat? Kita punya jaminan apa di akhirat? Enggak. Kita pikirkan tentang dunia kita dan seterusnya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara hal yang buat kita bisa terhindar atau terobati, saya katakan tadi, saya tidak mensucikan diri saya ya. Saya katakan bisa jadi kita semua terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta sama dunia dan takut dengan kematian. Dan ini bukti ada pada kita semua ya. Kita ada bukti terlalu perhatian sama penampilan, terlalu perhatian terhadap rumah, terlalu perhatian terhadap mobil ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ini hadis yang mungkin bikin kita sakit hati, tapi ada ya. Al-badagatu minal iman. Kecuekan penampilan yang sederhana itu dari keimanan. Ya, kenapa? Karena seorang ingat akhirat ya. Ya, dia mungkin tidak sempat terlalu perhatikan penampilan dia. Tapi orang terlalu penampilan dia ini sedikit jam dia perhatikan semua dia perhatikan. Kapan mau ngaji kalau begitu caranya? Kapan membaca Quran? Ya, rambutnya terlalu dia perhatikan. Songkoknya terlalu dia perhatikan. Semuanya dia perhatikan. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-badzalatu minal iman. Itu kecuekan dalam penampilan, itu bagian dari iman. Kenapa? Menunjukkan dia sempat ingat bukan karena dia memang orangnya bau. Tidak, Rasulullah SAW suruh pakai minyak wangi ya. Rasulullah SAW suruh bersih-bersih. Tapi tidak terlalu perhatian terhadap penampilan dia. Ya. Ya, semua diperhatikan, terutama ibu-ibu hati-hati ya. Terlalu perhatian semuanya, dompetnya dia perhatikan. Habis waktu untuk perhatian seperti ini. Ya. Habis waktu, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua yang buat kita agar kita terhindar dari penyakit al-wahan ya. Banyak ziarah kubur. Ini yang sering kita lupakan. Orang Indonesia banyak praktek ziarah kubur tapi tidak menjalankan sunnah. Sunnahnya apa ziarah kubur? Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Makanya tatkala kita berziarah kubur, kita berdoa. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya baca?" Kata Rasulullah SAW, "Quli," katakanlah, ya, "Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin." Ya, "Wa inna insyaallah bikum lalahiqun." Ya, dalam riwayat, "Nah, antum salafuna wa nahnu lahiqun." Kalian lebih dahulu kami dan kami akan menyusul. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kalian. Jadi artinya apa? Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Ya. Dan ini kita mengucapkan penghuni kubur saja sebenarnya sudah ingat kepada akhirat. Ya, akhi, kalau antum lihat kuburan ya. Antum lihat kuburan, apalagi di Saudi, kuburannya sama semua. Ini dulu waktu masih di dunia beda-beda orangnya. Ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang punya hotel, tapi waktu dibaki semuanya sama. Semuanya di bawah tanah. Ya.
Sekarang kuburan ada yang mahal-mahal ya. Saya tahu ada sebagian keluarga kita di kuburan yang mahal sampai mungkin ada ratusan juta, sampai ada yang ya. Tidak akan merubah hakikat dia. Hakikat dia kalau dia baik di sisi Allah akan baik, kalau hakikatnya buruk di sisi Allah akan buruk. Mau ratusan juta, mau miliaran. Ya, kalau kuburan miliaran saya tidak akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, saya bayar ya. Tapi kalau bayar miliar tetap aja ditanya, sama saja bohong kalau begitu. Mending kuburan yang murah. Kuburan mahal-mahal tetap ditanya sama malaikat, tetap dihisap oleh Allah ya. Ya kalau sudah dikubur, kita ke kuburan, apalagi kuburan di mana? Jadi kuburan memang diatur oleh Islam tidak boleh mewah-mewah karena untuk ingat akhirat. Nah, sekarang disalahgunakan, dibuat kuburan mewah-mewah. Jadi orang lupa dengan akhirat. Kalau di dalam akhirat tidak boleh kecuali siapa? Tingginya cuma apa? Sesingkat, dan tidak boleh disemen kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. La yujassas. Kenapa? Ini untuk mengingatkan hari akhirat. Makanya ada orang sampai masuk Islam, pendeta gara-gara melihat Raja Fahad yang begitu kaya raya dikubur sebagaimana layaknya orang di pinggir jalan. Enggak ada bedanya. Dia mayat, ini juga mayat, dikubur, sudah selesai di tanah begitu saja. Tidak ada kemewahan, tidak kain kafan masukin, selesai urusan. Kenapa? Karena sudah selesai, ente sudah tinggalin dunia, ente bawa dunia lagi dalam kuburan, enggak ada faedahnya. Ya. Sudah selesai. Maka kita datang kuburan dengan melihat kuburan saja kita sudah ingat akhirat. Apalagi kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar. Kita doakan mereka. Mereka sekarang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Anda waktu masih hidup masih bisa berangan-angan. Anda masih boleh bercita-cita. Anda masih bisa mewujudkan cita-cita Anda. Sekarang kalau Anda cita-cita ingin hafal Quran, mampu sebenarnya. Kalau ingin cita-cita bisa. Saya punya cita-cita hafal juz 30, bisa. Anak-anak TK saja pada hafal juz 30. Maka jangan sampai Anda tewas kecuali sudah hafal juz 30. Usahakan ya. Ya kalau punya hafalan Al-Quran, Anda di mobil ada yang bisa Anda baca. Penuh kemacetan, Anda bisa ngulangi. Kalau bisa jadi imam, bisa jadi sholat bersama istri, sholat malam. Itu kalau nggak punya hafalan gimana? Udah, mami kamu jadi imam. Papi nggak punya hafalan. Kalau nggak punya hafalan gimana? Kapan mau sholat malam? Papi kok bacanya qul huwallahu ahad terus. Ya udah tambah deh qul a'udzu birabbil falaq. Itu aja muter. Kurang ada kelezatan dalam sholat malam. Tapi kalau Anda punya hafalan banyak, Anda akan lezat dalam sholat malam. Kenapa? Rindu. Kalau sudah sholat malam, tidak sholat malam rindu. Kenapa? Ada hafalan, Anda ingin baca. Maka saya tidak ragu-ragu. Saya bilang kita semua bertekad sebelum tewas kita sudah punya hafalan juz berapa? 30. Ya. Gimana? Siap? Insya Allah. Kalau bisa lebih alhamdulillah, tapi harus berusaha. Berusaha kita punya hafalan sehingga ada yang bisa kita baca dan bisa kita ingat-ingat. Jadi, kalau kita masih hidup, kita masih bisa bercita-cita. Anda sekarang punya cita-cita ingin bangun masjid, masih bisa. Meskipun mungkin tidak berhasil, tapi masih bisa kita usahakan. Ya. Ingin beri santunan kepada rakyat, masih bisa. Kita masih punya uang dan masih hidup. Tapi kalau sudah di bawah kuburan, sudah nggak bisa. Ya. Sudah nggak bisa. Sudah selesai. Amalan kita dunia sudah selesai. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang Anda silakan beramal, tidak ada hisabnya, tidak ada auditnya. Nanti di akhirat setelah Anda meninggal, yang ada audit hanya ada hisab, tidak ada amal, tidak lagi bisa beramal. Cita-cita tidak bisa lagi diwujudkan. Maka dengan datang kuburan kita ingat akhirat. Kemudian kita baca doa bagi mereka, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Kita pasti nyusul kalian. Kita pasti nyusul. Kalau kita bilang kita pasti nyusul, jadi kita jadi teringat bahwasanya kita akan meninggal sebagaimana orang ini. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah bagimu dan bagi kalian keselamatan. Jadi fungsi kuburan adalah untuk ingat akhirat. Nah, yang jadi masalah di tanah air kita, kuburan hilang fungsinya. Ya, hilang fungsinya. Orang-orang datang kuburan terkadang takut sama gondruwo, takut sama setan, takut sama, jadi tidak ingat sama akhirat. Orang lewat kuburan ketakutan. Kenapa? Gambarannya ada hantu dan macam-macamnya. Kemudian yang datang kuburan pun akhirnya apa? Minta-minta sama penghuni kubur. Minta-mintanya dunia semua. Pak Kiai, saya ini usaha udah lama nggak laku-laku. Jadi ingatnya dunia. Di kuburan bukan ingat akhirat, apa ingat? Mintanya dunia. Ya. Pak Kiai, saya pengen lulus, doain dong. Misalnya, kapan mau ingat akhirat kalau begitu caranya? Kapan ingat mati? Justru minta sama mayat supaya dikasih apa? Dunia. Ini sudah syirik, kemudian ngawur. Jadi fungsi kuburan sebagai mayat akhirat hilang. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kalau bisa Anda mengunjungi orang yang sakaratul maut lebih baik. Karena benar-benar lebih mengena. Namun Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal ini karena ini susah untuk dilakukan. Rasulullah SAW menganjurkan perkara yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengunjungi apa? Kuburan. Duduk situ sebentar, ingat.
mengingat kematian, maka kita akan tergerak lagi keimanan kita. Tapi kalau kita kunjungi orang sakit, kunjungi orang terkapar, kunjungi orang sedang sakaratul maut, benar-benar hati kita teringat bahwasanya kita akan suatu saat akan mengalami hal ini. Kita akan dicabut nyawa kita oleh malaikat, cepat atau lambat ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berdoa untuk supaya dapat husnul khatimah. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya banyak impian para orang-orang saleh ya. Para nabi mereka berdoa supaya jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, Nabi Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih kalian dengan agama ini, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Nabi Yusuf alaihissalam setelah Allah berikan berbagai macam kenikmatan, ya, diwujudkan impiannya, dia kemudian menjadi menteri di kerajaan Mesir. Di akhir ayat dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kata dia, Rabbku, ya, engkau telah memberikan aku ya, kerajaan, engkau telah mengajarkan kepada aku ilmu menafsirkan mimpi, ya, engkau telah menjadi penolongku dunia dan akhirat, tawaffani musliman, matikanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan sertakanlah aku untuk mengikuti orang-orang yang saleh ya. Oleh karenanya seorang berdoa kepada Allah agar diberi anugerah husnul khatimah ya. Sehingga dengan begitu dia selalu ingat akhirat. Dia sering berdoa, ya Allah, anugerahkan aku husnul khatimah.